Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam channel Ulama Bicara. Alhamdulillah masih bersama guru yang kita cintai, yang tentu saja lagi membuka-buka kitab. Kita ingin mentadabur bersama Kiai Haji Syumar Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya ketika kita dari Kiai membuka-buka begitu, ada satu ayat yang coba kita tadabur bersama nih Kiai. Mungkin pemirsa juga bisa langsung mengambil air wudhu dan membaca Al-Quran untuk membuka di surah Al-Ahzab nih ya, surat ke-33, ayat 40. Nah ini menarik sekali nih, yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini pantas kita tadabur surah yang luar biasa ini. Apa makna bahwa Rasulullah bukanlah bapak di antara seseorang di antara kamu? Mungkin bisa kita awali dari asbabun nuzul, sebab surah ini Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Agung, ini ayat kelihatannya singkat tapi memiliki makna yang dalam luar biasa. Ya, cuma kan kadang-kadang kita hanya melihat latar belakang. Jadi asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ayat ini. Ayat ini turun ketika Rasul hendak mengangkat Zaid bin Harisah menjadi putra beliau. Ya. Yang jadi pertanyaan kita kan, kenapa sih Nabi pengen mengangkat Zaid bin Harisah? Di samping karena kedekatannya, kedua bentuk Zaid bin Harisah adalah seorang anak muda yang pandai, pintar, luar biasa. Nah, itu. Namun di balik itu, ya ada orientasi motivasi yang tersendiri, yang terbesit. Ya Nabi juga kan manusia, betul. Kita juga manusia. Ya, sampaikan Allah bilang dalam Al-Quran, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nabi bedanya sama kita cuma Rasul dikasih wahyu oleh Allah, sehingga Nabi perilakunya maksum, terpelihara dan terjaga, sehingga apa yang diperbuat Nabi, nafsu Nabi tidak liar. Karena semuanya di bawah tuntunan dan bimbingan daripada wahyu itu sendiri. Itu bedanya Nabi dengan kita, manusia biasa. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harisah. Tentunya ada sesuatu, makanya di ujung ayat itu Allah jelaskan wa kana bikulli syai'in alima. Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ya. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walaki Rasulullah. Di ujung ayat itu luar biasa menarik. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling Maha mengetahui segala sesuatu. Wa kana bikulli syai'in alim. Ada apa? Kenapa Allah berkata demikian? Betul. Pertama, Nabi kan gak punya anak laki-laki, anak Rasul itu semuanya wafat. Semuanya wafat, betul. Kenapa Allah bikin wafat? Haknya Allah. Tentu ada sesuatu yang menarik. Ada rahasia di situ. Ada rahasia di situ. Nabi ini kan seorang yang penyandang amanah dari Allah. Ya. Dengan dia mendapatkan wahyu, dia mendapatkan petugas, itu kan namanya dapat amanah. Amanah dari Allah untuk menyampaikan risalah, artinya adalah amanah untuk diberikan kepada publik. Amanah untuk diberikan kepada publik nih dari Allah. Amanahnya dari Allah yang kasih nih amanahnya. Harus disampaikan. Harus disampaikan kepada publik. Nah, supaya amanah itu sampai dan tidak ada terjadi apa-apa, dan jangan sampai nanti Rasul diapa-apakan, Allah kan berikan wahyu. Sehingga perilaku Nabi terbungkus dengan rapi, terjaga dan terpelihara, walaupun dia manusia biasa, bukan kayak model manusia kita sekarang. Sekarang orang kan tinggal ngikutin wahyu, bukan dapat wahyu, ngikutin saja, sudah tercatat semuanya. Sudah tercatat semua. Dan ingat, Quran yang kita pegang ini ya Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, jangan salah. Walaupun kenapa kan Quran itu ada asbabun nuzulnya, secara historinya, herostikalnya. Dan Al-Quran kan diturunkan dengan dua sesi sebenarnya. Ya, dari Allah sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz turun lagi ke Baitul Izzah. Ya kan? Dan Baitul Izzah di langit keempat. Baru turun kepada Rasul sesuai dengan kondisi dan keadaan. Bayangkan ayat pertama yang Nabi terima wahyu pertama surat Al-Alaq, cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Baru turun lagi surat Al-Mudaththir. Ya. Baru turun lagi wa anzir ashiratakal aqrabin. Baru turun lagi tabat syada Abi Lahab wa tab. Ya kalau kita ngikutin begitu Quran kacau. Betul. Lalu Quran yang kita baca sekarang ini Quran made in mana? Kan begitu. Nah sebelum Rasulullah meninggal dunia, direview itu ayat semua. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Nah, satu persatu disusunin. Nah, Rasul sampaikan kepada sahabat. Tuh. Nah sahabat udah apa yang disampaikan oleh Nabi yang hasil review nih. Sebagaimana. Nah pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab, ya, orang-orang ini kan pada meninggal, udah mulai pada nggak ada. Maka dia ambil kebijakan Umar bin Khattab karena dia seorang khalifah. Ini kalau begini itu sementara Al-Quran berantakan. Betul. Nggak punya kita yang namanya susunan pegangan ke depan. Sementara Nabi bilang, taraktu fikum amrani lan tadil intamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Ya, bagaimana mana kitaballahnya? Maka Umar bin Khattab mengambil langkah, mengambil kebijakan, kumpulkan itu semua para orang-orang yang hafal Quran, lalu suruh tulis, catat, bukukan. Itu sampai satu periode. Maka dibukukanlah pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan terwujud pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka dibilang Quran Utsmani. Rasam Utsman. Di mana letaknya, yang awal seperti apa, yang akhir seperti apa, tengahnya seperti apa. Itu atas petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah. Dan itu yang dapat siapa? Ya sahabat-sahabat yang apal Quran. Betul. Lah Nabi dari mana? Dari malaikat Jibril. Betul. Bukan karena itu, karena Quran yang sekarang kita baca, wah ini karena sahabat, bukan. Betul. Jadi jangan salah. Iya. Yang ada kita bukukan ini hasil cetakan 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, itu memang sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Baik ya, kalau kita kembali pada Al-Ahzab tadi, apa sesungguhnya motivasi Rasulullah untuk mengangkat anak? Apakah dengan meninggalnya kedua anak Satu Rasulullah? sisi kita lihat, ada beberapa sisi ya. Satu sisi karena Nabi tidak memiliki keturunan anak laki. Yang pertama, bagaimana Rasul bisa nanti yang menjaga dan merawat beliau. Itu udah pasti sistem yang namanya kekeluargaan anak laki lebih utama. Yang kedua, juga kan ada terbesit dalam hati Rasulullah. Ya. Apa yang terbesitnya? Siapa nanti yang meneruskan aku? Bahasa kasarnya, walaupun Nabi tidak pernah membangun daulah, ya, tapi hanya Rasul Al-Quran itu memberikan satu konsep kehidupan yang diterapkan dalam kehidupan umat manusia, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, semuanya ada di situ. Jadi bahasa sekarang adalah dinasti, mungkin dimaksud itu, Kiai. Bisa kita katakan seperti itu. Jangan sampai terjadi ada dinasti. Maka Allah, begitu Nabi terbesit pengen mengangkat Zaid bin Harithah, turun ini ayat. Maka Muhammadun aba ahadin birijalikum. Bahkan ditutup dengan khotamun Nabi. Wa khotamun Nabi. Sudah selesai. Selesai kamu. Oke. Jangan samakan kau dengan nabi-nabi yang lain. Betul. Tapi kan tidak bermasalah ketika Rasulullah dinyatakan oleh Allah sebagai penutup para nabi, tetapi Nabi juga membangun dinasti. Artinya apa yang salah di sini, Kiai? Begini Mas Agung, yang menentukan orang itu jadi nabi dan rasul bukan orang tuanya, bukan keluarga. Ya. Kembali Allah yang menentukan. Enggak semuanya anak nabi jadi nabi kan? Iya. Contoh lihat Nabi Nuh. Si Kan'an jadi pengkhianat besar. Jadi preman kelas kakap. Ya. Barangkali ya di atas segala preman lah zaman sekarang gitu. Makanya nggak usah kaget, orang itu mau benar mau tidak tergantung hidayah dari Allah, bukan dari latar belakang edukasi pendidikan. Walaupun ada hal-hal yang paling menentukan, tapi bukan berarti yang melegitimasi, tidak. Ya kan. Makanya Nabi Allah Ibrahim juga kan mintanya anaknya, keluarganya bukan minta jadi nabi. Rabbi habli minas solehin. Berikanlah kami keturunan yang orang-orang yang soleh. Iya. Kalau soleh orang baik udah pasti benar. Betul. Kalau orang benar belum tentu soleh kan begitu. Nah, apakah orang benar itu pasti juga yang namanya mereka pasti benar, masih soleh? Kan belum tentu. Iya. Nah,
Oleh karena itu kan Nabi Ibrahim mintanya Rabbi habli minas sholihin. Minas sholihin. Sebab anaknya yang mengangkat Nabi kan Allah. Iya, Yang mengangkat Rasul juga Allah. Bahkan anak kiai pun belum tentu jadi kiai seperti itu kan. Nah, Ya. kenapa? Supaya jangan ada dinasti lagi. Cukup sampai kamu. Wa khataman nabiyyin. Jangan sampai ada pewaris Nabi. Ini semuanya satu isyarat. Iya, iya, iya. Satu isyarat. Nabi terputus saya cuma sampai kepada Rasul. Pada Rasulullah, oke. Ya. La nabi ba'di. Nggak ada nabi kata Nabi setelah aku. Betul. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Maka orang jangan ngaku-ngaku jadi nabi. Nah, itu satu. Yang kedua, terbesit pula di dalam hati Rasul. Minimal ada orang yang bisa melanjutkan, mewariskan jejak aku. Iya, iya. Seperti antum bilang tadi, dinasti lah kita bangkat. Betul, betul. Ini Mewariskan jejak kan, sekedar Mewariskan mewariskan jejak tapi tidak menyatakan diri sebagai nabi kan? Kan tidak ada yang salah di sini. Kan? Nggak ada yang salah memang. Iya. Boleh-boleh saja manusia. Tapi jangan lupa, apapun dan bagaimanapun nanti akan bisa terjadi kultusisasi yang besar. Intinya pada pengkultusan. Pengkultusan yang besar. Akibatnya apa? Ya, mengagumi, menghormati, menyayangi, kemudian takzim, silakan. Tapi pengkultusan tidak boleh. Betul, betul, betul. Nanti bisa seperti kelompok orang-orang Syiah. Sehingga nanti tertutup Nabi Muhammadnya. Iya, iya. Di era ke depan. Ya iya barangkali Zaid bin Harisanya. Enggak seperti itu, tapi kan pengikutnya. Apalagi generasinya belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, Betul, betul. seperti juga Sayyidina Ali yang dikultuskan oleh kaum Syiah. Iya, iya. Ya. Apakah Sayyidina Ali mengaku jadi nabi? Enggak pernah. Tapi pengikutnya yang justru Tapi kan menganggap pengikutnya berlebihan. karena berlebihan. Takzim yang overdosis. Iya, iya. Nah, Kiai, kalau kita kembali pada masalah dinasti tadi. Nah, ini kan kita dihadapkan dalam kondisi yang Demokrasi. real di depan kita ya. Iya. Demokrasi, ternyata ayat ini memang bisa merambah kemana-mana. Salah satunya adalah hal demokrasi tadi, politik dinasti, Kiai. Nah, di sini yang luar biasa kan. Bisa kita buka di sini, Kiai. Di sini kita bisa bandingkan. Kalau sekarang ada orang ingin membangun kekuasaan dengan familiar, keturunan, keluarga, ya jelas nggak sebanding nggak sebatas. Kenapa? Kalau mau bisa Nabi aja juga bisa bilang gitu. Iya, iya. Ya. Artinya Islam udah lebih dulu ngelarang adanya apa itu namanya dinasti. Benar, benar. Sebab itu membatasi orang untuk namanya untuk berkreasi, membatasi juga orang itu pandai, membatasi orang itu berkuasa. Seakan-akan orang lain nggak boleh berkuasa kecuali dia. Tidak memberikan kesempatan orang lain untuk Nggak bisa memberikan melakukan kesempatan Oke. orang lain untuk bermain, untuk berperan. Itu kan nggak boleh. Benar. Iya ada pun dia walaupun ada sekarang kan kita udah ada cara demokrasi itu kan urusan mereka dan adalah hak mereka. Benar setiap orang punya hak. Setiap orang punya hak, tapi dia juga harus sadar jangan bicara hak, harus punya kewajiban. Iya. Ya. Ketika seseorang ingin mau jadi pemimpin, kewajiban seseorang itu apa? Ya tentunya segala kriteria pemimpinan dia harus kuasai dulu. Nggak boleh bersandar kepada orang tuanya. Nah yang sekarang ini kan terjadi karena sandaran orang tua. Iya, iya. Nama Akhirnya besar, ya. dipaksakan belum matang. Ya. Nah ini yang paling berbahaya semacam itu. Iya. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah Islam, bahkan model-model kekhalifahan yang dibangun atas nama dinasti, ternyata banyak peristiwa pembunuhan, ya kan, pengkhianatan. Artinya memang ada sisi berbahaya daripada dinasti ini, kayak. Lah ya jelas, kenapa? Sebab mereka itu tadi memutus dan menghentikan adalah kesempatan orang. Ini kan berbahaya. Iya, iya. Akan terjadi yang namanya clash sosial. Ya, terjadi Social gap ya. Sosial gap ya. Nah, ketika terjadi ada gap sosial, maka di situ akan terjadi adanya benturan. Nah, kalau benturannya secara ilmiah, kalau dibicara kekuasaan udah bukan cara ilmiah lagi. Betul. Ya, mereka pasti berbenturan secara fisik. Ya, di mana-mana rata-rata nggak ada cerita yang namanya gap sosial itu yang berarah kepada kekuasaan itu tidak akan yang namanya mereka dengan cara ilmiah. Kalau cara ilmiah hebat toh. Iya, iya, Ya. iya. Dan mereka kan manusia punya ego yang tinggi. Apakah keegoan manusia itu bisa mengalahkan keilmiahannya? Tidak. Bahkan ilmiah itu bisa dikalahkan dengan keegoannya itu sendiri. Tapi bukankah memang ada, artinya pada masa daulah begitu ya, Abbasiyah atau lain sebagainya,
di mana bapaknya memang bagus dalam memimpin, anaknya pun bagus dalam memimpin, dan masyarakat mampu menerima itu kan tidak menjadi masalah di sini. It is okay kalau Tapi tidak itu. banyak memang Kiai. Ya kan maka saya bilang, Iya. setiap hak, jangan kita bicara hak, tapi ada kewajiban. Ya. Kewajiban mereka yang melanjutkan generasi, Iya. ya, tidak boleh semata-mata bersandar kepada dinasti orang tuanya, kepada keluarganya. Ya. Tapi dia harus memiliki kewajiban apa yang dipenuhi kriterianya. Ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Selesai dah, kita ambil itu aja gampang. Iya. Entah dari anaknya siapa begitu Kiai. Iya. Yang penting dia bisa melaksanakan hal-hal itu Kiai ya. Syukur-syukur dari anaknya dia sendiri, mana sidiknya, jujurnya, transparansinya, terbuka kagak nih? Ya, jangan pemimpin katanya demokrasi tapi mundur dengan yang namanya datanya quote and quote sembunyi-sembunyi. Nepotisme. Nepotisme, ya kan? Terbuka satu sisi tapi menutupnya 1.000.000 sisi. Sama aja bohong, main ketutup-tutupan kan begitu. Nah, kemudian itu kan harus transparan, sidik, jujur, ya kan? Jangan hari ini berkata begini, besok begono. Jadi nggak bisa dipegang. Nah, kalau pemimpin nggak usah dipegang, nggak usah jangan nggak layak jadi pemimpin kalau begitu kan. Kemudian amanah, punya integritas nggak dia nih? Integritasnya sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, sebagai kepribadian dia betul-betul kalau memang dia pemimpin Indonesia, punya nggak pribadi Indonesianya? Kadang-kadang kan kepribadian kita sekarang, integritas kita terbongkar karena latar belakang pendidikan di luar negeri. Akhirnya otak dia dan budaya dia, budaya luar negeri lagi, nggak pakai lagi yang namanya budaya lokal. Ya. Bukan berarti kita menyampingkan orang yang namanya orang luar negeri, belum tentu cocok dengan budaya kita. Sama culture kita ini nggak cocok. Ini kan banyak akhirnya nggak nyambung. Kasihan tuh Pancasila saya bilang. Benar. Oke Kiai, nah kalau kita kembali ke surah tadi Al-Ahzab ketika Kiai mencoba untuk mentadabur bahwa ada sisi politik dinasti di situ. Ternyata memang banyak kelemahannya, yang dikhawatirkan adalah munculnya pengkultusan. Lantas sistem seperti apa dari ayat ini, sistem seperti apa yang diisyaratkan agar kita di bumi ini bisa tentram begitu ya. Kalau kita lihat pada sistem demokrasi, bagus memang, tetapi ternyata menciptakan bisa ada raja-raja kecil, malah terjadi perbedaan yang sangat tajam itu dari sistem demokrasi. Lantas model seperti apa yang sesungguhnya diisyaratkan Rasulullah dalam memanage, katakanlah dalam bersiasat politik ini? Al-Quran memberikan satu moralitas. Oke, panduan moralitas intinya. Panduan moralitas. Maka dia bilang, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Petunjuk, panduan ini, manual book. Manual booknya baik individual, kemudian kelompok, dan juga apakah itu bangsa dan negara. Ini loh petunjuknya. Kalau mau maju dan kalau mau bisa. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian sistem yang Allah berikan, silakan aja lo mau bikin sistem apa juga boleh. Dengan ada panduannya ini, apa benang merahnya yang diajarkan tadi? Ya. Oh, mau demokrasi, ya demokrasi harus berangkat dengan cara tadi kejujuran, keterbukaan, punya tanggung jawab. Ya. Kemudian dia juga mampu bisa berinteraksi. Ya. Demokrasi juga jangan sempit. Artinya punya wawasan. Ya kalau punya wawasan ke depan, sistem yang membangun wawasan dan sistem yang mempunyai wawasan. Ada kan sistem dia terbuka, tapi hanya di situ-situ saja. Ada yang seperti kayak macam gitu, akhirnya kuper. Kayak sistem politik luar negeri kita kan udah bagus, sistem politik terbuka, ya kan, bebas proaktif. Bebas aktif kita. Nah ini kan punya wawasan. Enggak terbelenggu dengan ada blok kiri, blok kanan. Dan luar biasa. Ya ini bicaranya ketatanegaraan. Jadi kemana-mana. Di mana-mana. Nah ketika kita lihat Al-Quran seperti itu. Oh kalau gitu kita melabelkan dengan label Islam. Sekarang kita kan makan melabelkan label Islam ini politiknya. Bukan nggak boleh. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Hak kita. Cuma yang jadi pertanyaan yang besar, mampukah kita bisa memegang moral Islam sesungguhnya? Ketika politik itu kan semuanya mereka rata-rata pada umumnya ada ego sektoral. Betul. Ego kelompok begitu. Ego kelompoknya yang lebih tinggi. Nah ini nggak boleh.
Ya udah lo pakai nama-namamu sekitar serah. Iya, iya. Wisa karapmu. Tapi yang penting adalah panduannya ini, moralnya betul. ini gitu. Esensi nilai-nilai Esensinya, Islamnya. nilai-nilai Tidak perlu ini. nama-nama yang so Nggak perlu Islami, namanya Arab so gitu. Islami, so Arab-Araban, enggak. Dan itu sebenarnya kan sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu sebagai founding father negeri ini. Nilai tata nilai itu sudah diramu dalam Pancasila. Tapi yang terjadi apa kalau menurut pengamatan Kiai di Indonesia yang kurang ini apa? Artinya kan di situ ada nilai-nilai ketuhanan, kebersamaan, gotong royong dan sebagainya itu ada di dalam Ya Pancasila. jawabannya sih moral hazard aja. Masya Allah. Emang udah moralnya daripada bejat. Kalau baca singkatnya kayak kita kalau gitu. Makanya kan Allah bilang, baca ayat berikutnya. Disuruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Supaya jangan terjadi moral hajat. Manusia itu ingat kepada Allah. Ketika kamu membangun sistem, satu. Iya. Ketika kamu melaksanakan sistem, karena jangan sampai terjadi adanya tolak belakang antara sistem dan diri kamu, sehingga sistem itu direkayasa oleh kamu. Ini kali kata-kata luar Masya biasa. Allah, Masya Allah. Padahal Allah udah menurunkan sistem, Iya. manusia merekayasa. Merekayasa. Padahal Allah mengatakan, aku yang paling tahu. Nih, manusia kadang-kadang sok tahu Saya begitu. tahu kan. Karena kenapa? Inilah hebatnya manusia, Mas Agung. Iya. Ya. Ini kelebihannya manusia dengan malaikat. Ya kalau malaikat kan gak punya nafsu, stuck dia sampai di situ saja. Tapi manusia karena punya nafsu dan manusia punya fisik, maka manusia bisa berkolaborasi. Betul. Apalagi memaksimalkan akalnya begitu Kiai. Apalagi dia Allah berikan satu anasir. Betul. Ya kan? Satu kelebihan anugerah yang luar biasa, ada akalnya. Nah di sini manusia pandai merekayasa karena ada dorongan syahwat yang tinggi. Jadi ya, supaya jangan terjadi ada moral hazard, manusia dalam Al-Quran Allah sebutkan di dalam ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Jangan sampai ada jiwa yang kosong dalam diri kamu. Ketika ada kekosongan, maka di situ akan ada dikembuskan angin oleh kemauan, oleh Ya, angin nafsu syahwat. kamu yang besar. Betul. Lahir ada syahwat yang tinggi. Syahwat apa? Syahwat ingin berkuasa. Syahwat berkuasa. Syahwat berpolitik. Syahwat ingin menguasai. Syahwat ingin segala macam. Manusiawi lah. Tujuannya hanyalah dunia, tidak sampai ke langit, bukan untuk Tujuannya Allah. hanya dunia, nggak sampai kepada ridho Allah. Padahal itu amanah dari Allah. Sebenarnya sederhana Kiai ya, kembali kepada Al-Quran, begitu Kiai ya. Ya kembali kepada Al-Quran, betul. Apakah semua manusia itu butuh bisa kembalinya? Oh, Ya. Ada yang utuh dengan secara intelektual dia kembali ke Tuhan, tapi apakah moral dia mau kembali? Konsepnya konsep Islam, tapi moralnya moral penjahat banyak. Makanya kan Allah sebutkan beriringan. Fazkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini ada bukratan wa asila, siang dan malam. Artinya jangan lepas every day, Betul, every betul. time loh. Kau ingat Allah. Bahwa yang engkau dapat itu dari Allah. Yang kau nikmati dari Allah. Yang kau rasakan itu dari Allah. Sekarang Allah, kamu bukan aja bertanggung jawab kepada manusia, tapi bertanggung jawab kepada Allah. Summa latus aluna yauma idzin anin na'im. Kira, keserem. Nah, kalau kita amati nih Kiai, ketika Rasulullah di Madinah, kemudian Rasulullah menciptakan apa yang disebut dengan Piagam Madinah, kesepakatan-kesepakatan. Tapi toh tetap ada para pengkhianat-pengkhianat yang mencoba menghancurkan itu Kiai. Artinya kesempurnaan seperti apa? Kesempurnaan sistem seperti apa yang bisa kita wujudkan di muka bumi ini untuk mengelola bumi ini, bahwa manusia diturunkan sebagai khalifah, seorang manajer Kiai. Dan begini, ya, manusia memang ingin bisa sempurna, tapi manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Jadi ketidaksempurnaan itu dia tampakkan dengan kesempurnaan, padahal dia tidak sempurna. Masya Allah. Ketidaksempurnaan dia tampakkan sebagai kesempurnaan, padahal itu dia nggak sempurna. Maka dia mencari-cari masalah. Seakan-akan dia paling sempurna. Paling sempurna, iya. Padahal dia nggak sempurna. Ya kan? Justru itulah kita menyadari, oh yang begitu nggak sempurna. Dan inilah kehidupan yang tidak akan sempurna. Iya.
Justru dari situlah muncul dinamika kehidupan begitu, Kiai. Dari situlah lahirlah satu dinamika kehidupan yang luar biasa. Jadi kalau mau sempurna nggak ada dinamika. Betul, betul. Jadi jangan berharap nyaman, aman di muka bumi ini. Pasti akan ada selalu model seperti ini, Kiai. Ya. Pengkhianatan, ya kan? Ketidakjujuran itu pasti ada, walaupun dibangun dengan sistem apapun, begitu, Kiai. Dibangun dengan sistem apapun. Dan inilah dinamika kehidupan. Innamal hayatu laibu walahu. Innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Kenapa sih dunia itu dibilang bangku sandiwara? Main-main begitu. Main-mainan. Ya karena tidak ada kesempurnaan. Cari pemimpin mana yang sempurna? Rakyat mana yang sempurna? Lantas pada titik seperti apa yang dikatakan bahwa kita harus mengejar kematangan, kesempurnaan dalam ketauhidan? Yang pertama, manusia harus mempunyai dulu hubungan yang kuat, keyakinan. Dia yakin dulu, iman istilahnya. Ini iman dulu nih manusia. Ya. Kalau ada manusia punya keyakinan, punya keimanan, dia mantap dengan satu landasan yang katakan akidah, satu ikatan yang kuat, hubungan emosional diri dia kepada sesuatu yang tidak pernah dia lihat tapi ada, yang tidak pernah dia tahu tapi mengadakan. Masya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nggak pernah dia lihat tapi dia mengadakan. Nggak pernah dia tahu tapi dia maha tahu. Manusia nggak pernah tahu dia tapi dia maha tahu. Kalau andaikan manusia tahu dia nggak jadi maha tahu. Iya. Karena manusia lain nilaiannya. Kalau andaikan gini, saya tahu Mas Agung batas kapasitas segitu. Ya, sepandai apapun Mas Agung, saya hebat apapun Mas Agung, karena kita udah tahu kapasitasnya, ya tetap dia cuma segitu. Ya udah segitu, betul. Levelnya segitu memang. Ya levelnya segitu. Iya. Maka Tuhan itu di dalam akidah kita tidak bisa digambarkan. Walaupun dalam Al-Quran ada arsistawa, ya kan, posisi Allah di tempat yang tinggi, ya kan. Itu kan kalimat kata-kata kiasan. Betul. Artinya dia maha menempatkan tempat yang paling tinggi. Begitu ya. Di mana arsy? Sekarang para ini kita ada depan kita ada kitab-kitab tafsir ya. Para ulama menafsirkan arsy tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Seperti apapun dia tempatnya, jauhnya, tapi belum ada manusia yang bisa tembus sampai ke tempat sana. Ini kan tempat Allah katakan ala arsy istawa. Allah itu berada di tempat yang paling maha tinggi. Apa maksudnya? Supaya manusia itu jangan bisa menjangkau. Betul. Ya. Kalau manusia bisa tahu di mana tempatnya, manusia akan menggambarkan. Betul. Ya, besok dipalsuin sama dia. Benar. Contoh, dia mengaku Tuhan. Dari ngaku Tuhan. Iya. Nah, jadi Tuhan itu tidak harus menunjukkan jasa eksistensinya. Yang penting lah ini kata Allah. Ya, makanya kalau di dalam pelajaran anak-anak di sini di pesantren itu ada sifat 20. Ya kan? Itu kan sifatnya Allah 20 sifat. Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi. Ya. Nah, sifat-sifat Allah itu yang perlu Allah ada banyak, ada sifatnya. Wujudnya Allah bagaimana? Mau cari wujudnya Allah, ada wujud ciptaannya. Apa mungkin ini alam ada kalau tanpa dia menciptakan? Logikanya gitu aja. Kita aja kan karena ada wasilah di bapak kita. Ya. Lalu bapak kita dari mana yang mengadakan itu sampai ke Nabi Adam? Yang bikin Adam itu siapa? Ya. Apakah kita tunjukin? Ini wujudnya Allah begini. Ya kalau wujudnya Allah kayak macam begini, manusia kan jadi tahu wujudnya cuma segini doang ya. Akhirnya apa? Akan diremehkan oleh manusia. Masya Allah. Jadi nggak bisa digambarkan. Mala ainun ro'at. Sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh mata kita. Ilam takun taro fa innahu yaro. Ya. Walaupun kamu nggak bisa melihat Allah, Allah akan lihat kita. Nah, seperti itulah yang di dalam akidah kita ini diajarkan oleh kepada kita ya, dan anak-anak kita supaya apa? Eksistensi keimanan orang tadi betul-betul melekat. Makanya kembali kepada itu sistem. Ya. Sistem ini akan bisa berjalan ketika ada kontrol sosial dari diri dia sendiri. Moral. Oke. Moral yang bersandar pada Al-Quran di sini kan. Iya. Jadi moral bukan bersifat umum gitu kayak. Moral bukan bersifat umum. Ya, moralnya ada sifat tadi. Mereka punya akidah, mereka punya keyakinan. Buku panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul dan para sahabat. Nah,
yang dia harus ikuti di situ. Itu contohnya, realnya seperti itu. Nah, nggak bisa dengan keluaran intelektual saja. Betul, betul. Sangat terbatas sekali Sangat akalnya. terbatas. Satu terbatas, yang kedua liar. Betul, betul. Ya. Terbatas sampai kemampuan manusia di situ. Yang ketiga, keliaran intelektual manusia Itu sangat karena manusia berbahaya. punya nafsu. Betul. Apa akibatnya nanti? Dia akan menggunakan intelektualnya, kemampuannya untuk merekayasa dan untuk berkuasa dan untuk bisa menzolimi kepada segala sesuatu. Wah, inilah hebatnya Al-Quran berbicara kepada kita. Makanya supaya jangan terjadi moral hazard. Manusia ini ada titik kelemahannya, banyak hilafnya. Dalam diri manusia itu selalu bergelut setiap saat. Dan jiwa kita kan bergelut setiap detik. Iya, iya. Antara kebaikan dan kebenaran. Antara baik dan jahat. Terus bergerak. Sebab apa? Karena jiwa manusia ini adalah yang rentang ada hawa nafsu, kemudian ada juga nilai-nilai kemanusiaannya, ada juga dorongan yang namanya nilai-nilai kebenarannya ada. Ini kan bergejolak setiap hari. Coba deh, kadang-kadang kita pengen benar, kadang-kadang kita pengen yang namanya melakukan yang normal aja di manusia biasa begini. Kadang-kadang aku pengen seperti begini. Selalu ada kegelisahan. Selalu begitu ada ya. kegelisahan. Ya, kan memang Allah sebut khuliqal insanu fi kabad. Iya, iya. Ya. Manusia hidup ini di dalam yang namanya itu kabad, kegelisahan. Kegelisahan. Nah, ketika ada kabad ini di dalam diri manusia, kan di situ ada pertarungan, ada kompetisi. Supaya kita jadi winner. Nah, makanya Allah bilang tadi fazkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asyila. Minimal tuh sholat 5 waktu deh. Betul, betul. Itu ikatan tali yang sangat kuat dengan Allah. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Begitu lepas kita liar begitu Kiai ya. Ketika kamu lupa Allah, Masya Allah. ya di sini akan jadi keliaran. Yang ingat aja bisa liar. Iya, iya. Yang udah sholat 5 waktu. Betul. Segitu dia udah tanamkan punya hubungan. Tapi sedetik aja kosong. Sedetik aja ada ruang di situ. Dia bisa masuk. Wow, dia akan bisa mengakses seluruh daripada nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, posisi mengikatkan tali yang kuat dengan Allah, artinya itu apakah melalui usaha dia sendiri atau memang Allah memberikan kemudahan jalan agar dia terikat terus dengan Allah? Oh, dia usaha. Di sini kudu ikhtiar. Makanya orang-orang sufi itu setiap dia tarik napas, dia hembuskan napas, dia selalu ingin menyebut Allah. Yang tanpa suara dia keluarkan, tapi di hati mereka ingat kepada Allah. Ini yang dikatakan kelompok-kelompok sufi. Ya, mensupikan dulu dirinya. Iya, iya. Mengkondisikan begitu. Mengkondisikan dia. Iya, iya. Ketika dia mampu bisa mengkondisikan dirinya, mensupikan dirinya, maka dia akan bisa mensupikan lingkungannya. Sehingga dia mencari tempat lingkungan yang supi. Andaikan tempat lingkungan ini kagak cocok, nggak bisa, dia nggak bertahan. Ya, dia pindah ke tempat yang mana? Yang betul-betul tepat dengan lingkungannya. Yang ada dengan diri dia sendiri. Luar biasa kan pandangan-pandangan semacam ini. Kenapa? Dia bukan artinya takut menghadapi realita. Iya, iya. Dia bukan nanti takut berjuang. Betul, betul. Ya. Bagi para orang sufi, lebih baik saya mempertahankan. Betul, betul. Dia tenang dalam kekacauan begitu ya, bahasanya. Gitu. Ketimbang saya harus bergelut di dalam kekacauan tapi kita kalah. Masya Allah. Makanya di dalam ayat nanti berikutnya sebelumnya, kalau kita baca di ujung ayat itu, inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idni wa sirajan munira. Nah, ketika tadi kita sambungkan ayat tadi, supaya manusia aman, supaya Rasul itu tidak terjadi membangun ada keinginan dinasti, ya, kau jalani amanah yang Allah kasih, nggak usah kamu pikirkan ke depan bagaimana. Biar Allah yang ngurus. Biar Allah yang ngurus semuanya, biar kamu tentram dan tenang. Tadi kan dibilang jangan terjadi moral hajat. Nah, orang ini kan terjadinya kayak model begini, kenapa sih? Ya karena manusia itu sendiri kemauan yang begitu hebat, maka dibatasi. Iya, iya. Ya, direm gitu, dikasih rambu, pas kedua-dua kasih rambu. Udah ada urusan Allah kata begitu. Betul, betul. Lalu baru di situ kalau kamu udah bisa, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuh, baru kamu akan
mendapatkan apa? Sanjungan dan para malaikat yang menyanjung kamu. Ketika manusia sudah bisa memanage dirinya, memanage keinginannya, mengkantar daripada gerakan emosional nafsu yang ada dirinya. Bukan saja manusia akan menyanjung kamu, Allah dan malaikat menyanjungkan kamu. Dan kita bisa melakukan itu, Kiai. Kenapa nggak bisa? Bukankah setiap orang diberikan kapasitas dalam memahami, memaknai kandungan Al-Quran, tetapi sebagian orang tidak paham tentang itu, sebagian orang memahami itu. Jadi artinya bagaimana mewujudkan bersama-sama agar kita bisa memiliki gagasan seperti Kiai katakan tadi? Ya tentunya kita berusaha. Salah satunya lewat pesantren begitu Kiai ya? Ya pendidikan. Pendidikan ya. Pendidikan yang paling penting dari pendidikan keluarga, kemudian edukasi ya anak-anak juga lingkungan milieu itu kan banyak mempengaruhi kan. Nah maka di sini kalau saya bilang tadi, ya. Sekarang kata-kata fazkurullah itu kan bukan sekedar zikir lisan. Oke, perbuatan berarti ya. Bagaimana otak kita juga zikir. Benar. Coba Kiai, kalau kita balik ke zaman dulu nih, mbah-mbah kita dulu kayaknya tidak terlalu banyak baca kitab. Tapi hidupnya ikhlas, ini yang saya maksud tadi. Sementara kita sekarang dihadapkan pada jutaan literasi begitu, yang malah kita asik sendiri dengan literasi. Tapi kalau orang zaman dulu kan, ya udah sabar Le. Tapi anaknya jadi semua, nah ini yang saya maksud tadi. Ini kan luar biasa. Apakah ada sosok begini? ketenangan di dalam jiwa mereka yang luar biasa. Karena mereka tadi, pikiran mereka juga udah zikir. Ketika dia keluar dari rumah mau berdagang, mau berniaga, mau bertani, ya hati dia udah satu, ingatnya Allah aja, udah bagaimana Allah. Kalau kita kan enggak. Hitung-hitungannya secara matematika. Betul. Ya, kita profit apa loss ini hari kan gitu. Loss kita berapa, profitnya baca kita berapa. kitab malah kita terganggu begitu. Ini bab ini begini, bab ini begini. Kalau orang dulu kan lepas aja begitu Kiai. Itulah karena milieu mereka dan keadaannya, kompetisi mereka belum seberat sekarang gitu loh. Kompetitor dia belum kehebat. Kompetitor kita kan, kita mau begitu, HP kita yang kasih informasi. Berat memang ini umat akhir zaman ini Kiai ya. Maka kan kami bilang, waman tamasaka bidini kaman masakan narfiyadi. Di akhir zaman, orang yang mau berpegang teguh dengan agama sama juga dia memegang bara di tangan. Artinya kompetitor kita luar biasa. Allahu Akbar. Kita mau berdialog bicara agama aja juga udah luar biasa. Jangan kira main. Ngapain kita buang waktu bicara dialog begini? Orang kan berpikir kita bawa dialog, kita berbicara is profit atau kita loss. Gitu aja. Iya. Nah ini kan yang kadang kita nggak mau pikirkan, kadang kita nggak mau tanggapi hal yang begitu. Jadi kan begini, karena emang orang sekarang udah terbentuk dengan keadaan yang manusia bentuk. Jadi manusia itu sendiri yang bentuknya, ya kan? Sehingga manusia udah terjebak dengan apa yang dibentuk. Malah bingung dengan apa yang dia bentuk begitu ya. Dengan bingung apa yang dibentuk. Apa yang dibentuknya itu? Karena dibentuknya kehidupan itu dengan transaksional kan. Benar. Dengan ekonomi semata. Sehingga dia berpikir hidup segalanya pakai uang. Iya. Ya. Memang segalanya itu pakai uang. Emang hidup itu pakai uang. Ya. Emang segala hidup pakai uang. Tapi uang bukan segalanya dalam kehidupan. Benar. Ya. Nah ini yang udah terjebak manusia sekarang. Ya akibatnya itulah lemahnya nilai ingatan manusia. Disuruh manusia zikir, otak dia ingat kepada Allah, hati dia ingat kepada Allah, bibir dia ingat kepada Allah. Orang dulu sederhana. Iya, dia ingat di bibirnya, tapi nyampe ke otak dia gitu loh. Nyampe ke hatinya. Betul. Padahal kalau kita tanya tentang hadis-hadis mungkin saya nggak tahu, pokoknya ikhlas aja begitu kan kayaknya. Nah disitulah lahir satu kekuatan. Karena apa? Karena dia ada ketulusan. That's right. Tulus ini yang melahirkan power loh. Iya. Ketulusan, keikhlasan dalam menerima ketetapan itu Allah malah mengarahkan pada jalan yang Allah mengarahkan. Sehingga mereka udahlah, artinya saya manut nerimo apa yang Allah kasih. Benar. Dan ini udah bagian kita. Iya. Ya. Jadi edukasi kita ini karena salah sebenarnya. Tanamannya bukan tanaman moral. Tanaman kapital. Tanamannya tanaman kapitalisme. Sehingga akhirnya hitung-hitungan yang ada. Benar. Ujung-ujungannya mereka manusia zaman sekarang ini terjebak dengan hitungannya sendiri, malah dia jadi budak. Iya.
Budak oleh aturannya sendiri. Oleh aturannya sendiri. Masya Allah. Lah, coba lihat sekarang. Saya ambil contoh ini, orang sekolah, tujuannya sekolah cuma cari kerja. Iya, betul. Kan naif amat gitu. Benar-benar. Bisa mungkin mendapatkan jabatan yang tertinggi dengan gelar akademis yang paling tinggi. Sekolah ini kan mengejar ilmu. Islam itu mengangkat dan mengutamakan ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ilmu itu sesuatu yang abstrak tapi yang memiliki derajat yang tinggi. Ya. Nah, ketika ilmu ini dijadikan satu alat, jadi alat dalam kehidupan untuk mencari dunia, rendah nih ilmu. Lebih tinggi mana sih ilmu dengan dunia? Wow, tinggi ilmu kemana-mana. Ya tinggi ilmu. Masya Allah. Ya. Manusia itu bukan nggak boleh cari kerja. Biarlah itu mengalir berjalan. Betul. Toh udah ditetapkan ini kan, kantong-kantong rezekinya. Iya. Makanya sekolah itu nggak bisa dibatasi dengan cita-cita kita, nggak bisa. Ada dokter ya, ini orang sekolah kedokteran, ujung-ujungnya apa? Malah dia jadi pegawai perbankan. Iya. Kan nggak lucu. Nggak nyambung. Bahkan ada orang nggak sekolah dokter, tiba-tiba jadi mantri. Di kampung kan banyak ya model begitu. Iya. Ada orang sekolah ekonomi, malah larinya mana? Larinya mereka ke perkebunan. Ya. Ada orang sekolah pertanian, malah dia larinya ke perbankan. Ini nggak connect kan? Nggak sinkron. Allah yang menentukan sebenarnya dari situ saja. Udahlah, kau belajar jangan tujuan kamu cari kerja, urusan rezeki kamu Allah yang atur. Yang penting kamu sekarang buat cari kehidupan kamu usaha, sesuai dengan skill dan bakat kamu masing-masing. Kul ya'malu ala syakilati. Masya Allah. Okay. Kan nggak simple kan Al-Quran. Udah kau berbuat dengan skill kamu, kau mau jadi apa jadi apa. Kau mau jadi petani, kau mau jadi pedagang, kau mau jadi pengusaha, kau mau jadi insinyur, ya, kau mau jadi praktisi hukum, kau mau jadi artis, silahkan kau berbuat sesuai dengan skill kamu. Manusia diberikan anugerah yang luar biasa kepada Allah. Nah, tergantung tadi, ketika manusia udah punya sadaran yang kuat, ya, sehingga tidak terjadi adanya moral hajat karena dia punya hubungan emosional yang kuat kepada Allah, ingat kepada Allah tadi, maka Allah akan angkat dia. Wallazi yusalli alaikum wa wow. Memuji, Allah pun memuji gitu. Allah memuji karena apa? Rasul. Karena dia ingat terus kepada Allah. Ya sudah, aku nggak usah keinginan lah untuk yang bangun dinasti. Nggak usah keinginan pengen melanjutkan siapa. Masya Allah. Makanya ketika Nabi meninggal dunia, justru bukan Ali bin Abi Thalib yang jadi mantunya untuk jadi khalifah pertama. Justru siapa? Abu Bakar Siddiq. Mertuanya. Ya. Sangat jelas sekali ternyata. Ini kan demokrasi Islam. Benar. Jadi demokrasi mau berjalan kalau tulus. Benar. Logikanya begitu aja. Jangan ngomong demokrasi kalau belum ada ketulusan. Yes. Ketulusan ini dibangun dari nilai-nilai agama yang bersandar kepada Al-Quran itu, Kiai, ya. Tentunya ketulusan ini dibangun dengan kekuatan moral, dengan agama yang berdasarkan konsep Al-Quran dan Sunnah Rasul yang Nabi berikan kepada kita. Masya Allah. Bukan berarti kalau gitu kita pengen Islam di Indonesia enggak bertumbuh merek kok. Apakah mereka founding father kita, mereka itu cari pengen bikin negara Islam? Enggak. Dia mewariskan, ini loh karyaku. Ya aku tahu dari apa yang aku dapat dengan ilmu-ilmu aku. Aku berikan kepada bangsa dan negara. Apa mereka pengen bikin negara Islam? Sekarang aja orang yang udah pada lupa. Iya. Emang kadang-kadang tengik juga tuh manusia. Jadi yang dibilang nih, jangan jadi kacang lupa kulit. Betul. Ini kan jadi kacang pada lupa kulitnya semua. Kayak model begitu. Dikasihnya begini pada maunya begono. Nah, akhirnya jadi sekarang main klaim-klaiman. Betul. Sekarang diparah lagi manusia udah main klaiman. Ketika manusia tadi moral hajat kan. Jadi jangan berharap ingin dipuji oleh Allah. Kalau Allah sudah memuji kita, menyanjung kita, maka Allah akan berikan keberkahan. Masya Allah. Allah berikan keberkahan di dunia ini. Tahu anna ahlal qura aman wa taqaw la fatana alaihim barakat. Wow, niscaya ya ada Masya Allah keberkahan kita negara yang kaya raya limpah ruah lojinawi segala macam ada.
Tapi kita mau dibilang krisis kagak mau dibilang miskin juga enggak, utang kita bertumpuk, rakyat tambah susah. Logikanya apa? Masya Allah. Padahal semuanya ada semua Iya, di sini. iya, iya. Kalau kita bicara jujur, Indonesia adalah negara yang paling lengkap. Nggak kurang-kurang Nggak istilahnya. kurang-kurang. This nice country. Ini adalah negara yang Betul. bagaikan negara yang udah bagaikan kayak surga. Ya. Mau tambang apa ada, mau jenis apa juga ada, pohonan dan buah apa ada. Nah, coba istilahnya buah lenca aja, buah lenca kan nggak ada di Amerika, yang ada di mana? Masya Allah, kita dari surah Al-Ahzab ternyata bisa kemana-mana Kiai. Nah, yang terakhir sebagai penutup Kiai, lantas apa nasihat Kiai dalam menghadapi kondisi seperti ini? Nah, kondisi kita yang pertama seperti ini adalah pertama, kita menyikapi kehidupan hadir di tengah-tengah kehidupan kita seperti yang sekarang ini. Memang disitulah kita harus membutuhkan bagaimana kita bisa menyenangkan hati kita. Nerima dulu keadaan. Oke. Ya mau udah keadaannya seperti begini. Walaupun BBM naik apa gitu nggak perlu. BBM naik ya silakan dia naikkan, dia punya resiko sendiri masing-masing dengan segala alasannya. Wa kanallahu bikulli syai'in alima. Masya Allah. Apapun yang kau bikin rekayasa Allah akan tahu. Nggak ada orang yang namanya melakukan kebatilan dia akan utuh. Kejahatan dia bahkan abadi tidak ada. Jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Jangan pakai hitung-hitungan, rakyat Ya. itu nggak ngerti hitung-hitungan. Rakyat tuh rakyat kecil 270 juta jiwa yang ngerti hitung-hitungan nggak ada yang 10%. Semuanya mereka real hidup pengen realita yang nyata. Kalau negara itu bangkrut, bakal negara itu bangkrut, yang salah mereka nggak bisa ngurus negara. Masya Allah. Ya begitu. Baik. Kalau sampai mereka, wah negara ini bangkrut sampai begini-begini, lu nggak bisa ngurus. Selesai. Nggak banyak kita ngomong. Ya. Sekarang gini, kita diwariskan oleh orang tua. Ada satu rumah. Kalau sampai rumah itu warisan itu dijual, berarti pewarisnya nggak apa? Betul, nggak bisa mengelola. Nggak bisa mengelola. Ada orang nggak diwariskan, tapi bisa memberikan warisan. Nggak sedikit orang hidup nggak dapat warisan, tapi dia bisa mewariskan. Itu namanya apa? Dia pintar memanage. Iya, iya. Kita diwarisin sama founding father kita. Ini negara diberikan oleh founding father ini bangsa. Ini bukan cek kosong. Iya, iya. Ada isinya. Ketika dulu belum jadi cek aja orang udah datang pada ngecek. Belanda datang, Jepang datang, Inggris juga datang ke Indonesia. Kan begitu. Ini bukan ngomong kosong. Sampai Bung Karno aja punya dana revolusi. Ya. Nggak sedikit. Ya. Kenapa bisa kayak macam begini? Ini karena salah manage. Iya, iya. Jadi intinya tadi kembalikan kepada diri kita sendiri begitu Iya, Kiai. makanya Oke. kita harus nerima dengan lapang dada. Oke. Mubasyir aja kita. Ya kalau kita itu bisa mumet, pikiran stres bisa. Ya, kalau kita mikirin kondisi orang sekarang dengan cara hitungan emosional, mumet, udah kita ya enjoy aja. Walaupun sakit, Iya. tidak selamanya orang sakit itu harus menderita, dan tidak namanya orang senang itu nggak sakit. Dan ini toh tidak lepas dari skenario Allah begitu Kiai. Dan ini nggak lepas juga dari skenario Allah. Ya. Allah berikan skenario kayak macam begini kembali kepada manusia itu sendiri. Kan tadi Allah bilang, lau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakat. Tapi Allah bilang, walakinnahum kadzabu. Akan tapi mereka itu dusta. Mereka itu berkhianat. Mereka itu ingkar. Mereka ini adalah salah pada salah jalan. Iya. Akhirnya fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah angkat keberkahannya. Astagfirullahaladzim. Ketika Allah angkat keberkahan, bukan berarti nggak ada. Ada tapi nggak pernah merasa cukup. Ada tapi nggak pernah merasa puas. Selalu dalam kemelut begitu. Selalu ada dalam kemelut terus nggak berhenti. Ya, timbulnya kita kekurangan. Iya. Timbulnya kita rasa kemiskinan. Ada yang dibilang orang kaya tapi miskin ini. Miskin rasa. Betul, betul. Ya. Jadi rakyat itu miskin, orang itu jadi itu susah karena miskin rasanya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa orang itu terjadi miskin rasa? Karena ada yang memiskinkan. Siapa yang memiskinkan? Yang pertama ya dirinya sendiri. Yang kedua mungkin barangkali orang lain dan lingkungannya. Ya kalau Allah menghendaki, kehendak Allah tidak akan pernah menyulitkan kepada orang. Iya, iya. Ya. Allah kan punya kehendak. Apakah Allah pernah menyulitkan seseorang?
Orang yang pandangan kita lihat kayak orang susah, dia jauh lebih bahagia daripada orang yang kita lihat daripada orang kaya. Ini orang ada dia di rumah mewah dengan kendaraan yang apa namanya yang wah, dia hidup berglamor, apa dia pasti senang? Belum tentu. Belum tentu. Kata mata kita dia senang, justru dia begitu mencari kesenangan. Dan orang yang mencari kesenangan tidak pernah akan senang. Wow. Kapan waktu menikmati kesenangan kalau begitu? Kapan? Dia cari terus kan? Dia cari terus. Siap. Ada orang yang kita lihat susah, tapi mereka nggak merasa susah. Iya, iya. Mereka merasa miskin. Karena mensyukuri keadaan begitu Kiai. Karena dia nerima, oh Oke. itulah yang orang kaya. Oke. Laisal gina an kasratil arad lakinnal gina gina nafsi. Orang kaya itu, orang senang itu kata Nabi. Bukan karena banyaknya investasi, banyaknya materi yang miliki. Akan tetapi mereka orang yang lapang hati dan jiwanya. Dan bersyukur. Gila. Masya Allah. Ini luar biasa mas. This is statement close ya Kiai. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kiai terima kasih banyak ilmunya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Anda. Ikuti terus channel Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.